Selamat hari Minggu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, baik ada di tempat ini maupun yang ada di rumah atau di tempat yang lain. Kita akan masuk dalam ibadah pada pagi hari ini, dan saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam saat teduh, saat teduh secara pribadi untuk masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita dalam ibadah ini hanyalah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Beribadalah kepadanya dengan segenap hati. Salam bagimu sekalian yang dipanggil dan diberkatinya. Amin. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Syukurku.
Mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada di sorga, Allah pencipta alam semesta ini, Allah pemberi kehidupan, dan Allah yang kami sembah hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang mengucap syukur atas anugerah-Mu, kami boleh ada sampai saat ini. Kami datang beribadah kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau-lah yang memanggil kami. Kami menyadari dengan sungguh di dalam hati yang tulus bahwa kami adalah manusia yang berdosa. Karena itu kami datang dengan kerendahan hati, memohon pertolongan dan pimpinan Tuhan. Tuhan kiranya mau mengampuni kami akan dosa-dosa kami yang telah kami perbuat menyakiti hati Tuhan. Biarlah Tuhan mau melayakkan kami, agar supaya ibadah yang kami lakukan di hari ini boleh menolong kami untuk mengingat akan kemurahan Tuhan dan terus mau diajar oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memohon di dalam doa kami, biarlah ibadah yang kami lakukan tak sekedar menjadi sebuah rutinitas, tapi bagaimana kami menyadari melalui ibadah ini, kami terus dibentuk, karakter kami boleh dibentuk di dalam pertumbuhan iman kami, secara komunitas di gereja kami, saling membangun satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap pelayan yang bertugas di hari ini. Tuhan kiranya memberkati, agar semua yang kami lakukan, bila itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami menyerahkan ibadah kami di pagi ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Dan berita pengampunan dosa dan berita anugerah bagi kita sekalian. Juga kamu yang daruh hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Amin. Bersyukur untuk pengampunan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Mari Bapak Ibu kita lambaikan tangan kita atau salam namaste untuk menyapa saudara-saudara kita di samping kanan, kiri, depan, belakang, dan juga jemaat Tuhan yang ada di rumah maupun di mana saja berada. Gita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Dunia
mau katakan kesukaan bagi dunia, karena penebus telah datang. Nyanyikan dengan penuh sukacita, karena Dia Allah rela datang ke dalam dunia untuk menebus dosa manusia. Kesukaan bagi dunia, kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersama-sama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama. Sekali lagi, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Amin. Puji nama Tuhan. Dipersilakan duduk. Ya, kita akan mempersiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra diberikan bagi kita. Kita akan persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Netson. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Katakan, seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan, lambang pemerintahan
jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, katakan penasehat ajaib, Allah yang berkata, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Bapa, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Di dalam ibadah Minggu Kudus hari ini, perenungan kami akan reli Natal yang kedua. Tuhan kiranya memimpin kami, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada minggu ini, boleh memberkati setiap kami, baik yang di tempat ini, maupun yang mengikuti ibadah secara live streaming. Tuhan menolong kami, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Urapi dia, kuasai dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang dikata-katakannya berasal daripada Allah, dan kebenaran itu membuat kami memuliakan Allah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa, kami memohon. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan Minggu Kudus hari ini kita memasuki reli Natal yang kedua, berbicara tentang Natal yang tersembunyi. Dan subtema yang akan kita renungkan adalah mau berdiam bersama ciptaannya. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, perkenankan saya untuk menyampaikan satu kisah yang beberapa waktu lalu saya pernah baca, saya dapatkan di dalam media elektronik. Salah satu kisah yang sangat menginspirasi dari salah seorang bernama Hitar Dolakia. Dia seorang yang terdidik luar biasa. Terdidik di salah satu universitas terkenal di Amerika. Ayahnya seorang yang kaya raya. Seorang pengusaha permata di India. Namun ketika dia selesai, ayahnya yang bernama Safido Lakia tidak membiarkan anaknya itu untuk berada bersama dengan ayahnya, bekerja dalam satu perusahaan yang besar. Dia justru mengutus anaknya itu ke dalam salah satu kota yang kecil, tempat yang terpencil, tidak dibekali dengan uang yang banyak sekalipun ayahnya kaya. Kalau dinilai dengan rupiah, tidak lebih daripada 100.000 rupiah. Bekal yang diberikan oleh ayahnya kepadanya. Dan itu harus menjadi transportasinya, harus menjadi biaya hidupnya, harus menjadi kemudian biaya yang kemudian bagaimana dia menyewa kamar, menyewa kos dan sebagainya. Tak hanya itu, akses untuk orang mengetahui dia sama sekali ditutup. Handphone tidak dibekali. Dan bahkan orang tidak ada yang tahu kalau dia itu anak seorang majikan yang luar biasa. Sampai pada satu titik sang anak kemudian bekerja, melamar di satu pekerjaan. Beberapa hari bekerja tidak mampu karena tidak punya kekuatan. Tapi ayahnya membentuk dia untuk menjadi seorang yang mampu bertahan. Menjadi seorang yang bukan hanya menikmati kekayaan orang tuanya, tetapi mengajar dia, mendidik dia untuk ikut merasakan kerasnya perjuangan hidup secara khusus ketika dia menjadi seorang yang tidak mampu, seorang yang miskin. Bagaimana perjuangan hidup.
Saya pikir bahwa ini menjadi satu yang sangat luar biasa kisah ini. Ya kecenderungan manusia ketika orang tuanya mampu dibekali, walaupun tidak semua ya, dikasih. Sehingga anak merasa bahwa wah, dia menjadi anak yang hebat. Dia menjadi anak yang mampu. Bagaimana dengan kehidupan Kristus? Sesuatu yang luar biasa kalau kita merenungkan satu bagian ini. Tema yang sangat indah, yang sangat menarik dari Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai 3. Kemudian ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakan satu kisah ini untuk kita. Dari satu kebenaran firman Tuhan. Injil Yohanes. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, dari daging, bukan pula secara jasmani, oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu kisah tadi tentu kisah yang sangat menginspirasi ketika saya merenungkan bagian ini. Bagaimana mengutus sang anak bukan ke tempat yang mulia, bukan ke tempat yang mewah, bukan ke tempat yang penuh dengan kenyamanan, tapi justru ke tempat yang sulit. Beberapa waktu lalu salah seorang dari rekan kita, sahabat kita, berkunjung ke salah satu pulau. Tentu saudara tahu pulau yang terindah, salah satu di Indonesia untuk rekreasi adalah Pulau Bali. Karena masa pandemi, Bali sepi, hotel kosong. Maka ada satu kesempatan sang bapak ini menikmati liburannya ke Bali. Dia booking salah satu hotel. Tentu bukan hotel yang murah. Karena bapak ini juga bukan seorang yang menengah ke bawah. Dia seorang menengah ke atas. Ketika dia sudah booking hotelnya, lalu dia pergi berliburan untuk beberapa waktu di Bali. Ketika dia sampai di hotel itu, mulailah dia masuk ke dalam penginapan itu. Lalu malam pertama dia menginap. Karena lama sepi hotel dan tak ada yang datang. Adalah salah seekor binatang. Binatang kecoa. Lalu sang bapak itu kaget. Terkejut, wah ini ada kecoa. Ini tidak nyaman, ini tidak aman, ini tidak sehat, ini menjijikan. Lalu hari berikutnya dia keluar check out. Padahal hotel itu sudah di booking untuk beberapa waktu lamanya. Dia lebih bagus kehilangan uang yang sudah dia pakai untuk booking daripada tinggal di situ lalu pindah lagi ke hotel yang lain. Menarik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Sejatinya bahwa kita secara manusia ketika ingin pergi ke satu tempat, kita ingin pergi ke satu yang nyaman, bukan? Ingin ke satu yang kemudian, waduh seperti apa menu yang ada, seperti apa kuliner yang ada di sana, bagaimana penyajiannya, lalu bagaimana keindahan alamnya, bagaimana keindahan penginapan dan sebagainya. Namun tidak demikian dengan apa yang dilakukan oleh Kristus. Dia justru datang ke dalam dunia, berdiam bersama dengan ciptaannya. Sangat menarik ketika kita memperhatikan apa yang disampaikan oleh sang Rasul Yohanes tentang bagaimana kisah
kelahiran Kristus, inkarnasi Kristus. Maka Yohanes mengatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Maka siapakah dia? Ketika kita merenungkan bahwa mau berdiam bersama dengan ciptaannya. Kalau sesama manusia wajar ya. Sama-sama manusia berdosa. Walaupun kadang manusia punya level tersendiri juga. Belum tentu orang yang di kelas atas bisa masuk ke dalam kelas menengah. Apalagi sampai kelas bawah ya. Ya pasti. Bapak Ibu naik pesawat misalnya ya. Mampu di kelas bisnis. Belum tentu mau kelas ekonomi misalnya ya. Walaupun bisa, tapi tidak semua. Tapi ketika kita merenungkan bahwa dia yang mau berdiam bersama dengan ciptaan. Siapakah dia? Yohanes memberitahukan kepada kita bahwa pada mulanya adalah firman. Dan firman itu siapa? Firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Berarti bersama-sama dengan Allah. Dan dia adalah Allah. Tentu kalau bicara Allah adalah bicara kemuliaan. Bicara sang mulia, bicara sang maha. Bahkan Yohanes menegaskan. Dia adalah pencipta. Dia adalah pencipta. Tanpa dia tidak ada segala sesuatu yang telah dijadikan. Dan segala sesuatu ada dan tercipta oleh karena dia. Wah, saya merenungkan bagian ini. Luar biasa. Sang pencipta, sang maha, sang kekal mau masuk ke dalam dunia ciptaannya. Bersama dengan manusia yang hina. Ketika bicara tentang berdiam bersama dengan manusia, maka kata berdiam di dalam terjemahan atau di dalam beberapa pengertian menunjuk kepada satu tabernakel. Ya. Oleh sebab itu kalau kita memperhatikan bagaimana kisah perjanjian yang Allah berikan kepada umat Israel. Secara khusus ketika membaca bagaimana janji yang Tuhan berikan ketika manusia sudah jatuh dalam dosa. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala dari keturunan iblis. Dan keturunan iblis, keturunan ular akan meremukkan tumit dari keturunan perempuan itu. Lalu kemudian janji Allah kepada Abraham. Dalam Kejadian pasal 17 ayat yang ke-7. Bagaimana Allah berjanji kepada Abraham, aku akan menjadi Allahmu. Dan kamu serta keturunanmu akan menjadi umatku. Maka ada kehadiran Allah yang terus kemudian dinyatakan kepada umat Israel. Ketika umat Israel berjalan keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Maka apa yang Tuhan perintahkan kepada Musa? Buatlah kemah. Buatlah tabernakel. Buatlah suatu bait. Yang kemudian di situ Tuhan hadir. Dan umat berjumpa dengan Tuhan. Sehingga tabernakel merupakan suatu representasi dari kehadiran Allah. Di dalam kehidupan umat Israel pada waktu itu. Waktu mereka mau berjumpa dengan Allah. Mereka masuk ke dalam tabernakel itu secara khusus. Melalui Musa. Umat Israel gak berani. Karena ketika mereka masuk dan melihat kemuliaan Allah, mereka gentar. Mereka takut. Kalau mereka mati. Melihat kemuliaan Tuhan. Kehadiran Allah merupakan sesuatu yang sangat penting. Karena itu merupakan satu hal yang perlu diperhatikan di dalam kita memahami bagian ini. Allah adalah Allah yang maha hadir. Allah kehadirannya tentu tidak dibatasi oleh ciptaannya karena dia maha hadir. Ya, siapa yang bisa membatasi kehadiran Allah? Gak ada. Ya. Kehadiran Allah di dalam perjanjian umat Israel merupakan satu esensial. Kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya, kehadiran Allah bagi umatnya. Hal yang sangat esensial, itu tanda bahwa umat itu adalah milik Allah.
Kemah suci merupakan tempat bangsa Israel bertemu dengan Tuhan. Dalam perjanjian menuju tanah perjanjian, umat Israel menuju tanah perjanjian, mereka mau berjumpa dengan Allah. Maka ada kemah, ada tabernakel. Ya, dan tabernakel itu ditempatkan di tengah-tengah kemah umat Israel. Untuk memberitahukan bahwa dia adalah penguasa, bahwa dia adalah raja atas mereka. Namun sayangnya, mereka justru menolak kepemerintahan yang Allah lakukan terhadap mereka. Maka kalau kita membaca bagaimana kemudian setelah mereka masuk ke tanah perjanjian, lalu melalui Daud yang mau mendirikan bait Allah. Tetapi Tuhan berkata, jangan, bukan engkau Daud, anakmu yang akan mendirikan bait Allah itu. Salomo lah yang akan mendirikan bait Tuhan. Dan tentu struktur bangunan, semua penataan menggambarkan bagaimana kehadiran Allah di sana. Ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Sehingga tidak sembarang. Lalu di dalamnya ada barang-barang kudus seperti tabut perjanjian. Umat tidak boleh sembarang menyentuh. Kalau menyentuh bisa mati. Seperti yang dilakukan oleh seorang bernama Usa, yang berusaha untuk menahan tabut perjanjian yang mau jatuh. Dia pikir ini sesuatu yang baik. Waduh, jangan sampai tabut ini jatuh. Nanti kalau jatuh seperti apa? Tapi ketika dia berusaha untuk menahan itu, justru dia yang mati. Sehingga waktu saya memahami bagian ini, antara umat dengan Allah jaraknya begitu jauh. Umat tidak bisa bermain-main untuk menatap Allah, menyentuh Allah. Lalu bagaimana Allah menyatakan diri kepada umatnya? Sehingga waktu umat Israel atau orang Yahudi melihat satu kemegahan bait Allah, mereka berkata, ini bait Allah ini megah sekali. Yesus katakan, rubuhkan bait Allah ini, dan aku akan membangunnya dalam 3 hari. Kamu baru lahir kemarin, mau merubuhkannya dan mau membangunnya dalam 3 hari. Bertahun-tahun, puluhan tahun nenek moyang kami membangun ini. Bagaimana mungkin engkau mau membangun bait Allah ini dalam 3 hari? Para muridnya baru menyadari, oh ternyata itu mengacu kepada Kristus. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu signifikansi dari bait Allah bukanlah terletak pada kemegahan interior dan kerumitan bangunannya, melainkan pada kehadiran Allah. Itu yang sangat penting. Di zaman Yesus datang, seorang yang diutus oleh Allah menyampaikan khotbah yang luar biasa, tidak lagi di dalam bait Allah, tapi di padang gurun. Yohanes Pembaptis sebagai utusan Allah yang mempersiapkan jalan bagi kelahiran Kristus. Kenapa? Karena bait Allah sudah tidak lagi suci. Bait Allah sudah tidak lagi kudus. Di sana ada kecemaran. Di sana dosa dan penyamun sudah membuat tempat yang nyaman di sana. Maka Yohanes Pembaptis berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Maka inkarnasi Kristus adalah satu tindakan kerelaan Allah. Tindakan voluntary Kristus yang tidak seharusnya sebetulnya dia lakukan. Yang harusnya dia membinasakan manusia. Tapi karena kerelaan dia, solidaritasnya terhadap manusia, maka dia mengambil rupa menjadi manusia dan diam di antara umatnya. Ibu bapak saudara dikasih Tuhan, Allah menyapa manusia bukan lagi hanya dengan kata-kata, melalui perkataan para nabi. Allah menyapa manusia dan Allah hadir di tengah-tengah umatnya, tidak lagi melalui bangunan bait suci yang dibangun oleh tangan manusia. Allah menyapa manusia dan hadir di tengah-tengah manusia melalui kehadiran Kristus Yesus yang masuk dalam darah dan daging. Inkarnasi. Oleh sebab itu, ketika kita merenungkan bagian ini,
menjadi sesuatu yang sangat indah. Yohanes melihat Allah yang berdiam bersama dengan ciptaannya. Kenapa dia mau berdiam bersama dengan ciptaannya? Dia sadar betul bahwa umatnya, miliknya, kepunyaannya. Dan dia harus hadir di sana. Kenapa? Karena dia tahu ada umatnya, ada kepunyaan, ada miliknya yang menuntut kehadirannya di sana. Saudara, kalau saudara punya usaha ya, sebagai pemilik dan saudara kemudian tidak pernah datang atau tidak pernah hadir di sana, mungkin menjadi suatu pertanyaan besar. Ya. Tapi bagaimana Kristus? Mereka adalah miliknya. Dia datang kepada kepunyaannya. Dia datang kepada miliknya. Walaupun miliknya, kepunyaannya tidak menerima dia. Kenapa tidak menerima dia? Begitu tersembunyinya dia. Terselubungnya dia. Bagi mereka, Allah, Mesias, tidak seperti sosok Kristus yang lahir dalam kehinaan, lahir dalam palungan, dibungkus dengan kain lampin. Bayi yang lahir bukan dari keluarga yang punya harta kekayaan, bukan dari keluarga yang pada waktu itu tinggal di istana, justru lahir dari keluarga yang notabene-nya dihina manusia, tukang kayu. Wah, ini bukan Mesias yang kita nantikan. Sehingga milik kepunyaannya, orang-orang kepunyaan tidak menerimanya. Tetapi dia memberi mereka kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Karena itu Yohanes juga melihat bagaimana kehadiran Kristus menyatakan kemuliaan Allah. Kenapa dia hadir? Kenapa dia mau berdiam di dalam dunia? Kenapa dia mau berdiam di antara ciptaannya? Karena dia mau menyatakan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah yang seperti apa yang dinyatakan dalam Kristus? Bukan kemuliaan yang seperti raja-raja dunia tampilkan dengan kemegahan. Barangkali pakaiannya indah, mahkotanya emas. Tidak, justru dia lahir di dalam kehinaan. Ini satu yang tersembunyi sekali. Maka Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipia, dia yang setara dengan Allah, tidak menganggap kesetaraan itu sebagai sesuatu yang harus dipertahan, melainkan telah mengosongkan diri, menjadi manusia, lebih rendah lagi, menjadi hamba, taat sampai mati di kayu salib. Kemuliaan apa yang seperti yang Yesus nyatakan kepada manusia? Maka kalau kita membaca tulisan Rasul Yohanes di pasal yang kedua, tanda yang pertama dibuat oleh Yesus untuk menyatakan kemuliaannya adalah ketika ia hadir dalam pesta perkawinan di Kana. Inilah tanda pertama untuk menyatakan kemuliaan dia. Sehingga apa yang dikerjakan Kristus, apa yang dilakukan Kristus, itu menjadi sesuatu yang memuliakan Allah. Kemudian kalau kita baca lagi ya, masuk lagi pasal-pasal berikutnya. Waktu kemudian dia di rumah Maria dan Marta. Lazarus saudara mereka sakit dan bahkan sampai mati. Yesus katakan, sakit itu tidak akan membawa kematian baginya. Melalui sakit itu justru anak Allah akan dimuliakan. Atau ada salah satu lagi pernyataan atau pertanyaan yang dilakukan oleh orang kepada Yesus. Dosa siapakah sehingga anak ini buta sejak lahirnya? Dosa dia kah? Dosa orang tuanya kah? Yesus katakan bukan dosa siapa-siapa. Karena melaluinya kemuliaan Allah akan dinyatakan. Dan pada puncaknya kemuliaan Tuhan di dalam Kristus dinyatakan di kayu salib. Manusia mau mulia pasti akan naik, mengupgrade diri. Kristus mulia justru rela mengambil tempat yang paling hina. Karena itu ia katakan kepada para murid, barang siapa ingin menjadi yang terbesar dan terkemuka, hendaklah ia menjadi pelayan. Hendaklah ia menjadi yang terkecil. Sayangnya manusia berusaha untuk naik cepat dan sebagainya. Tidak ingin proses, tapi ingin hasilnya.
Ibu bapak saudara-saudara yang dikasih, maka kehadiran Kristus berdiam di antara manusia ciptaannya untuk menyatakan kasih, untuk menyatakan kebenaran Allah kepada manusia. Sehingga melalui Kristus kasih yang kekal diberikan kepada manusia yang gagal. Kasih yang suci diberikan kepada manusia yang hina, yang kotor, yang jijik. Tapi dia mengasihi. Ya. Kita mungkin mikir gitu ya. Waduh, ini sangat jijik sekali. Ini sangat hina sekali. Ini sangat lemah sekali. Ya. Kalau bisa tenar, kita ikut orang yang tenar gitu ya. Supaya apa? Supaya kita ikut tenar. Tapi tidaklah pola Kristus. Justru dia angkat yang lemah. Dia jadi yang terhina. Sebab itu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, maka ketika Kristus hadir di tengah-tengah manusia, ketika Kristus lahir sebagai manusia, masuk dalam darah dan daging, apa yang dilakukan oleh Kristus di sana? Untuk penting berdiam di antara kita, supaya apa? Dan menggambarkan apa? Menggambarkan betapa dekatnya Allah dengan kita. Itulah yang disebut dengan Immanuel. Allah menyertai kita. Dia yang dulu jauh, yang transenden, yang tidak mungkin terjangkau oleh manusia, yang tidak mungkin diakses oleh manusia. Dia membuka diri. Dia menjadi manusia. Sehingga Yohanes mengatakan, kemuliaannya kami saksikan. Kemuliaannya kami lihat. Yohanes sebagai salah satu dari 3 murid yang bersama dengan Yesus menyaksikan kemuliaan Kristus waktu Yesus dimuliakan di atas gunung. Dan bahkan anak Allah itu bisa dipegang, bisa diraba, bisa dirasakan. Di dalam diri Kristus itu kepenuhan Allah dinyatakan. Dan kehadiran Allah di tengah-tengah kita menyatakan betapa dekatnya kita dengan Tuhan. Betapa akrabnya harusnya kita dengan Allah. Bukan sebaliknya, kita jauh sekali. Allah itu dekat. Allah itu sangat mengerti. Allah itu begitu peduli. Allah itu begitu memahami apa yang menjadi kelemahan kita. Apa yang menjadi keterbatasan kita. Oleh sebab itu dia menjadi manusia. Yang rela berdiam bersama ciptaan. Ini menggambarkan bahwa Allah hadir untuk memulihkan kehidupan umat. Karena itu ketika dia berkata, malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sehingga kehadiran Kristus itu memulihkan kehidupan umatnya. Dan pemulihan itu pertama-tama dilakukan bagaimana Allah mendamaikan manusia yang berseteru dengan Allah. Oleh karena dosa manusia. Maka diperdamaikan. Dipulihkanlah hidup manusia. Biarlah kita memahami bagian ini. Sehingga kita sadar ya, Allah dekat dengan kita. Allah hadir bersama dengan kita. Dan dia hadir memulihkan hidup kita. Adakah hatimu hancur? Adakah hatimu luluh lantak? Adakah tangisan dalam hidupmu? Bergumulah di hadapan Allah. Dia sangat mengerti, memahami bagaimana kehidupan saudara dan saya. Kehadiran Allah yang berdiam di antara kita. Menyatakan perlindungannya kepada kita. Itulah yang digambarkan oleh Daud tentang kemah. Ketika Daud menghadapi berbagai pergumulan musuh, menghadapi lawan-lawan yang ingin membinasakan dia di dalam Mazmur pasal yang ke-27, maka Daud di situ berkata ayat yang ke-5, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya dan pada waktu bahaya ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di dalam kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Kehadiran Allah
yang hadir di tengah-tengah kita, yang hadir dalam hidup kita. Dia ingin menyatakan perlindungannya pada kita. Umat Israel waktu mereka keluar dari Mesir, dituntun oleh Allah. Tiang awan menuntun mereka waktu mereka berjalan siang. Tiang api menuntun mereka waktu mereka berjalan di waktu malam. Sehingga kehadiran Allah itu senantiasa ada beserta mereka. Sayangnya, mereka selalu tidak menyadari, seringkali tidak menyadari kehadiran Allah itu di dalam kehidupan mereka. Kehadiran Kristus yang lahir di dalam bayi Natal memberikan perlindungan dan pemerintahan atas kehidupan kita. Karena disitulah permulaan kerajaan Daud dari keturunan Daud kembali dinyatakan. Sebelumnya Israel hancur di tangan para musuh, di tangan Asyur, di tangan Babel, di tangan Media Persia, di tangan Romawi. Ketika Kristus hadir, Dialah yang akan memerintah umatnya. Dialah yang akan menjadi raja atas mereka. Itulah gambaran yang luar biasa. Bagaimana Allah memerintah atas hidup kita. Kehadiran Allah perlu, sangat perlu bagi kita. Seharusnya ketika kita menyadari bahwa ketika Allah hadir, berdiam di dalam hidup kita, apa yang kita rasakan? Sukacita mesti. Damai sejahtera. Damai sejahtera di bumi bagi mereka yang diperkenannya. Sehingga bayi Natal itu, Sang Suci, Sang Kudus yang masuk dalam darah dan daging, lahir sebagai manusia, dia membawa sukacita bagi mereka. Bersukacitalah, bergembiralah. Mereka yang hidup di dalam penyertaan Allah. Bukan hanya itu, orang yang menyadari betapa Allah hadir di tengah-tengah mereka, maka mereka memiliki pengharapan. Kehadiran Allah bersama atau di antara ciptaannya memberikan pengharapan bagi mereka. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Sehingga apa? Ada satu pengharapan yang kita miliki di dalam diri Kristus Yesus. Karena itu pentingkah kehadiran Allah? Sangat penting sekali. Pentingkah penyertaan Tuhan dalam hidup kita? Penting sekali. Karena itu manusia sangat memerlukan kehadiran Allah. Kenapa dia hadir menjadi manusia? Kenapa dia hadir dalam rupa manusia? Kenapa dia hadir di antara ciptaannya? Kita memerlukan dia. Kita membutuhkan Allah. Dan kehadiran Allah tidak boleh digantikan. Tidak bisa digantikan. Kehadiran Allah melampaui kehadiran siapapun dalam hidup kita. Kehadiran Allah melampaui kehadiran suami. Kehadiran Allah melampaui kehadiran istri. Kehadiran Allah melampaui kehadiran orang tua. Kehadiran Allah melampaui kehadiran anak. Kehadiran Allah melampaui pekerjaanmu. Kehadiran Allah melampaui pimpinanmu. Kehadiran Allah satu-satunya yang tidak bisa tergantikan oleh siapapun dan oleh apapun. Jangan pernah tukar kehadiran Allah dengan kehadiran yang lain. Apa artinya? Kita berjalan dalam dunia dengan segala kemewahan, dengan segala kelimpahan, dengan segala kekayaan. Tanpa kehadiran Allah di sana, hidupmu akan sia-sia. Jangan. Sesulit apapun, seberat apapun, semiskin apapun, sesakit apapun hidupmu. Tapi jika Allah hadir dalam hidupmu, maka engkau akan memiliki sukacita. Engkau akan memiliki damai sejahtera. Pentingkah kehadiran Allah? Penting sekali. Karena itu biarlah kita diingatkan oleh Tuhan melalui peristiwa Natal. Kita diingatkan bahwa Allah mengasihi kita. Allah peduli pada kita. Allah memperhatikan hidup kita. Mungkin saudara akan berkata, terlalu berat hidup saya. Terlalu sulit bekerja. Karena kita berpikir terlalu sulit dan terlalu berat juga mungkin dalam melayani. Mungkin dalam kehidupan keluarga terlalu berat dan terlalu sulit. Ingat, sesulit apapun, jika Allah hadir di sana, maka dia memberikan kekuatan kepadamu untuk menjalani kehidupan.
Ada satu lagu yang sangat indah juga ya. Bila kau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dan berjalan bersamaku. Ini satu indah kalau kita menyanyikan lagu itu ya. Musa berkata kepada Tuhan, sekiranya Engkau tidak menyertai kami, jangan biarkan kami pergi. Sekiranya Engkau tidak hadir dalam perjalanan kami menuju padang, menuju tanah perjanjian, jangan biarkan kami melangkah. Sekiranya Engkau tidak hadir bersama kami dan menuntun hidup kami, jangan Tuhan, jangan biarkan kami pergi. Di dalam pergumulan doanya ketika Daud sudah berdosa, Mazmur 51, Daud berkata, janganlah ambil rohmu daripadaku ya Tuhan, sertailah aku. Sekiranya kita menyadari betapa pentingnya kehadiran Allah di dalam kehidupan kita, harusnya membuat kita terus bergantung pada Dia, bukan? Setia melayani Dia, setia melakukan kehendak-Nya. Karena kehadirannya selalu ada. Setiap waktu, setiap musim di dalam hidup kita. Bila Tuhan memimpin kita, Tuhan menolong kita, Tuhan mengasihi kita, Dia selalu hadir dalam hidup kita. Dia Allah yang Immanuel, menyertai kita. Bahkan Matius mengatakan, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami datang, kami bersyukur kepadamu. Di Minggu Kudus hari ini kami diingatkan melalui perenungan untuk mengantar kami kepada Natal. Engkau Allah yang suci, rela berdiam bersama dengan kami, manusia yang hina, di tengah-tengah dunia. Terima kasih untuk segala penyertaan Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk segala pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Engkau peduli, Engkau mengerti, Engkau begitu care kepada kami. Terima kasih. Seringkali kami tidak menyadari akan kehadiran Allah dalam hidup kami. Seringkali kami tidak menyadari akan penyertaan Tuhan bagi kami. Kami berpikir karena kami menganggap Tuhan terlalu jauh. Tuhan tidak peduli. Tuhan membiarkan kami. Namun kami diingatkan. Kasih-Mu selalu ada bagi kami. Penyertaan-Mu tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Di Minggu Kudus hari ini kami berdoa mohon belas kasihan Tuhan. Untuk memberkati setiap jemaat-Mu yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan memimpin mereka, Tuhan menopang mereka, Tuhan menolong mereka. Dengan segala anugerah Allah yang limpah, kiranya Engkau nyatakan atas mereka ya Bapa. Kami berdoa mohon belas kasihan Tuhan untuk memberikan penghiburan kepada keluarga Ibu Marlina Rante atas berpulangnya Mama terkasih dipanggil oleh Tuhan beberapa hari lalu. Tuhan berikan kekuatan, penghiburan bagi mereka. Tuhan menolong mereka untuk terus hidup di dalam cinta dan kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, mohon belas kasihan-Mu untuk memberkati seluruh persiapan ibadah pelayanan yang kami lakukan, yang kami hadapi, secara khusus untuk ibadah malam terang lilin dan ibadah Natal. Biarlah Engkau senantiasa menolong, menopang para panitia, anak-anak-Mu yang bekerja, yang mempersiapkan pelayanan ini. Dan seluruh anak-anak Tuhan yang mengambil bagian dalam setiap pelayanan. Para pengisi acara, para pemusik, para pemimpin pujian, dan bahkan hamba-hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kau mengurapi setiap mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, mohon tuntunan tangan Allah untuk memberkati tempat yang akan kami pakai, cuaca yang kami perlukan, dan seluruh fasilitas yang kami pergunakan. Engkau kiranya Allah yang menyediakan, Allah yang memberkati. Terima kasih Tuhan, yang berdoa untuk pergumulan tiap jemaat Tuhan.
Mereka yang bergumul dengan pasangan hidup, Tuhan memimpin menolong mereka. Mereka yang bergumul dengan pendidikan anak-anak mereka, Engkau juga Allah yang menyertai mereka. Engkau yang senantiasa memperhatikan kehidupan mereka. Mereka yang bergumul dengan kesehatan mereka, bergumul dengan sakit penyakit mereka. Di dalam belas kasihan Tuhan, di dalam anugerah dan kemurahan Tuhan, kiranya Engkau menopang mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mohon penyertaan Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu. Engkau pelihara hidup mereka. Terlebih iman percaya mereka. Terima kasih Tuhan. Seluruh pekerjaan mereka, Tuhan yang kiranya memberkati. Dan sekiranya ada beberapa jemaat Tuhan yang akan melaksanakan perjalanan liburan mereka. Dalam perjalanan biarlah Tuhan juga pimpin sertai mereka untuk menuju tempat-tempat yang mereka tuju. Anugerahkan keselamatan juga kepada mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa mohon belas kasihan Tuhan untuk memberkati bangsa dan negara kami. Pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para pejabat pemerintah, para menteri, dan para kepala daerah. Biarlah mereka senantiasa dipimpin, dituntun oleh Tuhan untuk memimpin bangsa ini. Para keamanan, Polri, TNI, untuk menjaga stabilitas keamanan bangsa ini. Engkau Allah yang senantiasa menolong mereka juga Bapa. Secara khusus di dalam penanganan pandemik ini. Oh Tuhan, Engkau Allah yang memimpin seluruh pejabat terkait untuk menangani seluruh pandemik ini, mengendalikan pandemik. Karena itu proses vaksinasi yang terus dilakukan sampai pada saat ini. Engkau Allah yang kiranya memberkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mohon sekali lagi penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi pejabat, bagi pemerintahan, bagi bangsa ini, dan bahkan bagi jemaat-Mu, bagi gereja-Mu, bagi pengurus gereja, bagi seluruh kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami memohon. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi, bersama gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Ya, bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kita terima. Dan kini saatnya kita akan memberikan persembahan. Ada 2 kantong yang akan dijalankan, yaitu kantong hitam untuk operasional gereja dan kantong merah untuk misi PAMA. Ayat pengantar persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7, demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Kita akan memberikan persembahan dengan sukacita dan penuh ucapan syukur. Pujian persembahanku akan mengiringi persembahan kita.
Mari kita satu dalam doa. Kami sungguh diberkati pada topik renungan minggu ini dalam Rally Natal, mau berdiam bersama ciptaannya yang dibawakan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Netson. Bahwa Tuhan telah berfirman, sesungguhnya firman itu telah diam di antara kami. Dan kami pun sesungguhnya harus meresponi bahwa hidup kami sesuai dengan ciptaan-Mu ya Tuhan. Menjadi teladan bagi orang lain, menyatakan kemuliaan-Nya, memiliki kasih karunia dan kebenaran. Menjadi role model menyatakan takut akan Tuhan, sehingga hidup kami sebagai orang beriman haruslah memiliki keteladanan dari Kristus Yesus. Kami terus belajar dan bertumbuh, kiranya kami tidak hanya sebagai pendengar saja, tapi setiap ibadah kami tetap melangkah menjadi pelaku firman-Mu. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Netson dan terus menjadi saluran berkat bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Pada kesempatan ini pula kami bersyukur dan memberikan persembahan kasih kami, dan terimalah persembahan kasih ini ya Tuhan, dan kami sadar apapun yang kami berikan ini adalah sebagai ungkapan rasa syukur di mana Tuhan telah memberkati kami terlebih dahulu. Terimalah doa persembahan kami ini ya Tuhan, sempurnakanlah doa kami ini seperti apa yang Tuhan telah ajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita akan kembali kepada kehidupan kita selanjutnya. Kita akan menerima petunjuk hidup baru yang akan menuntun kehidupan kita. Kita akan membacanya bersama-sama, diambil dari Ulangan 31 ayat 8, demikian firman Tuhan. Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu.
Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Dia pusat hidup kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Biarlah menjadi pegangan kita di dalam kita mengisi hari-hari kita. Kulihat bintang ciptaannya, akan keagungan sabdanya. Walau dia mengatur alam, apa artinya? Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kulihat bintang ciptaannya, akan keagungan sabdanya. Walau dia mengatur alam, apa artinya? Kelahirannya kurayakan, karena ada dalam sejarah. Datang membebaskan manusia, apa artinya? Semenjak ku bertemu Tuhan, aku rasakan anugerahnya. Dia bukan Tuhan yang tinggal jauh dari aku dan yang mengabaikanku. Kini aku ditemaninya dan selalu dijaganya, memimpin sepanjang jalanku. Yesuslah hidupku. Kulihat bintang ciptaannya, kulihat bintang ciptaannya, akan keagungan sabdanya. Walau dia mengatur alam, apa artinya? Kelahiran yang kurayakan, karena ada dalam sejarah. Datang membebaskan manusia, apa artinya? Aku rasakan Dia bukan Tuhan yang tinggal jauh dari aku dan yang mengabaikanku. Kini aku ditemaninya dan selalu dijaganya, memimpin sepanjang jalanku. Yesuslah hidup, Yesuslah hidupku. Yesuslah hidupku, Yesuslah hidupku. Yesuslah hidupku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita di Minggu Kudus hari ini dalam perenungan Reli Natal kedua sudah selesai. Firman sudah disampaikan kepadamu. Kristus Yesus Tuhan rela berdiam di antara ciptaannya, menyadar ingatkan kita betapa kasihnya pada kita, betapa pedulinya Dia pada kita. Karena itu jalanilah hidup di dalam takut akan Dia. Ini angkatlah hatimu dan arahkanlah kepada Dia. Terimalah berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga, persekutuan yang indah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan, kekuatan, penghiburan, pengajaran dari Allah Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai kesudahan zaman. Dia menemukan kita hidup di dalam takut akan Dia. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Silahkan duduk bersatu pribadi, ibadah kita selesai.
Amin. Masker, saya yakin, saya percaya. Kita memberikan senyum terindah satu dengan yang lain. Ya, Tuhan terus menolong, menyertai kita, memimpin kita. Kita menyaksikan warta video Gereja Reformasi Indonesia berikut ini. Gereja Reformasi Indonesia, misioner dan kritis, melayani, menjawab dan memenuhi kebutuhan umat di segala Shalom, selamat hari Minggu Jemaat Tuhan, bersama saya Citra, hadir untuk menyampaikan Warta Sepekan Gereja Reformasi Indonesia. Ibadah malam terang lilin dan perayaan Natal. Malam terang lilin, Jumat 24 Desember 2021, pukul 17.00 dengan tema Natal yang tersembunyi, datang dalam kesunyian malam, yang akan disampaikan oleh Pendeta Peter Spin di Hotel Millennium dan live di channel YouTube Gereja Reformasi Indonesia. Perayaan Natal, Sabtu 25 Desember 2021, pukul 10.00 dengan tema Natal yang tersembunyi, terang dan hidup dari Allah, yang akan disampaikan oleh Pendeta Netsen di Hotel Millennium dan live di channel YouTube Gereja Reformasi Indonesia. Ibadah minggu depan, Sekolah Minggu, Minggu 26 Desember 2021, pukul 9.00 yang akan dipimpin oleh tim guru Sekolah Minggu Gereja Reformasi Indonesia via Zoom. Kebaktian umum, Minggu 26 Desember 2021, live pukul 10.00 dan relive pukul 17.00 dengan tema Melewati Pergumulan Bersama Tuhan, yang akan disampaikan oleh Pendeta Netsen di channel YouTube Gereja Reformasi Indonesia. Info lainnya yang perlu Anda ketahui, demikianlah Warta Sepekan Gereja Reformasi Indonesia. Dari kita, oleh kita, untuk kemuliaan nama Tuhan kita, Yesus Kristus, Kepala Gereja. Tuhan Yesus memberkati dan salam sejahtera. Pada saat kita mendengar kata lilin, apakah yang terbayang? Lilin saat bercahaya, perlahan-lahan bagian lilin itu melumer dan kemudian menjadi lenyap. Ini gambaran lilin mengorbankan dirinya supaya bercahaya. Ini mengingatkan kita pada Kristus yang menjadi terang dan sekaligus mengorbankan dirinya. Dosa membuat manusia hidup dalam kegelapan. Upaya untuk keluar dari kegelapan yang manusia lakukan tidak pernah mencapai titik terang. Semakin waktu manusia semakin jahat. Upaya untuk keluar dari kegelapan tidak akan mungkin dicapai oleh manusia. Manusia rindu keluar dari kegelapan itu. Karena itu tidak ada cara lain kecuali Yesus Kristus datang ke dalam dunia, memberi jawaban supaya kita hidup di dalam terang kasih-Nya. Iya, demikian info pelayanan Gereja Reformasi Indonesia. Apakah dari panitia ada update? Oke. Ya, silakan Ania. Nggak terasa ya, jadi minggu depan udah minggu terakhir tahun 2021 ini. Cek. Ya, silakan. Cek. Sini aman ya? Ya. Lagi. Oke. Oke. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Selamat hari Minggu. Saya Fania, mewakili panitia dari acara Natal dan Malam Natal untuk tanggal 24 dan 25 Desember Gereja Reformasi Indonesia. Ingin menginformasikan bahwa hasil keputusan
dari gereja dan panitia bahwa nanti untuk ibadah kita baik malam Natal dan ibadah Natal akan diselenggarakan di Wisma Bersama. Sebelumnya mungkin sudah diinformasikan bahwa ibadah kita akan dilaksanakan di Hotel Millennium. Nah, melalui ini saya mewakili panitia ingin menginformasikan bahwa ibadah akan dilaksanakan di Wisma Bersama karena ada satu dan lain hal seperti itu ya. Terus juga berdasarkan dari sini saya juga ingin berterima kasih mewakili dari panitia untuk pihak-pihak nih yang sudah membantu mengupayakan supaya kita bisa beribadah di Hotel Millennium. Tapi ya memang satu dan lain hal jadi kita harus beribadah di sini gitu ya. Nah, tanpa mengurangi rasa semangat kita dimanapun kita beribadah gitu ya, maupun di Millennium atau di Wisma Bersama, kita teruslah gitu tetap semangat untuk merayakan atau menyambut kelahiran Tuhan Yesus kita gitu. Selain itu ada informasi lagi, karena adanya perubahan tempat, tentu jumlah jemaat pasti perlu di-adjust gitu ya. Kalau sebelumnya ekspektasi kita bisa sampai dengan 300 orang dan di Wisma Bersama tentu nggak bisa sampai segitu gitu ya. Melalui dari sini mungkin dari ada Bapak Ibu yang sudah mendaftar, panitia akan tetap mengupayakan bahwa yang sudah mendaftar bisa tetap beribadah di Wisma Bersama. Tapi kalau misalnya nih setelah dihitung jumlahnya nih mohon maaf banget tanpa mengurangi rasa hormat, kalau misalnya tidak bisa jadi ibadah secara offline di Wisma Bersama, Bapak Ibu yang sudah mendaftar sebelumnya nih mohon maaf sekali. Mungkin dari panitia itu saja, ada yang mau ditambahkan? Om Tani. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah atau dimanapun berada. Sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh pihak I.O. penyelenggara untuk malam Natal dan Natal, kami sudah melakukan segala hal untuk kita bisa bersama-sama beribadah di Hotel Millennium. Bahkan bisa dilihat bahwa pengumuman tetap menggunakan Hotel Millennium. Tapi seperti disampaikan satu dan lain hal, maka kita akan beribadah malam Natal dan Natal di GRI di Wisma Bersama. Kita akan mengupayakan untuk menggunakan lantai 1 dan lantai bawah dan kita akan maksimalkan dan seperti yang sudah juga disampaikan oleh Fania, mohon Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang ingin hadir segera mendaftarkan ke sekretariat. Kita akan mengupayakan sedemikian rupa. Tapi kalau memang nanti juga enggak bisa harus penuh, ya kami juga mohon maaf dan kita menyediakan layanan streaming juga. Jadi bisa ibadah online dari rumah bagi Bapak Ibu keluarga atau yang lain yang mau beribadah bersama-sama dengan GRI. Demikian tambahan dari Departemen Persekutuan Gereja Reformasi Indonesia. Terima kasih. Shalom. Shalom. Terima kasih Fania dan Pak Tony. Wisma Bersama memang rumah kita bersama. Ya. Lebih enak dan lebih nyaman di rumah sendiri juga. Wisma Bersama. Oke. Dengan memahami segala kondisi yang saat ini sedang dihadapi, mari kita terus mendoakan untuk pemerintah juga. Ya, hati-hati kalau Bapak Ibu jemaat Tuhan berlibur dan berpergian, ya, karena situasi alam dan sebagainya, suasana hujan dan sebagainya, karena itu tetap menjaga diri yang berkendaraan dengan hati-hati ya. Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita sampai bertemu di malam terang lilin, hari Sabtu ibadah Natal dan hari Minggu ibadah terakhir di tahun 2021 ini. Ya, Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita. Ibadah kita selesai.